Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad Santoso dan Pak Irwan Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ini kenapa saya panggil ke sini? Ini dari sudah berarti Pak Irwan dan Pak Ahmad Santoso sudah bekerja di sini sudah 1 tahun namanya ya Pak. Ya. Tidak terasa ya Pak. Ya. Di sini kalau driver sudah 1 tahun, menginjak 1 tahun, sebelum 1 tahun pas, sebulan sebelum 1 tahun pas itu harus training refreshment Pak. Training refreshment super driver, yang mana dengan tujuan demi mengingatkan driver supaya mentaati apa itu standar mengemudi Pak, demi keselamatan driver di jalan. Lanjut di gambar yang kedua Pak. Gambar yang kedua Pak. Ini gambar yang kedua Pak. Daily inspection full diesel. Daily inspection full diesel. Ini ya kita sudah full diesel semua Pak ya. Berbahan bakar solar. Berhubungan di pengisian, saat ini pengisian harus menggunakan pilihannya itu solar ya, solar dan biosolar ya, dan solar Pak, solar ya. Jadi jangan memilih Dexlet maupun yang lainnya ya. Terus untuk SPBU kan SPBU di situ PT Sentra Perkasa ya, di situ dipilih. Terus ini karena unit kita ini cold diesel dan sudah tahun baru ya, tahun baru ya, lumayan baru. Itu arahan dari manajemen 10 menit saja untuk memanasi karena ada overstay engine on ya. Itu jangan sampai lebih dari 10 menit saja ya. Siap. Lanjut di gambar yang keempat Pak. Defensive driving. Ini saya peduli keselamatan. Kenapa harus pedoman saya peduli keselamatan? Karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Ini pedomannya, seorang driver harus peduli keselamatan. Lanjut di gambar yang ketiga. Metode pengecekan kendaraan, bodi dan ban, air. Dari kata balok, kan mudah diingat Pak. Setiap hari harus lakukan seperti itu. Bodi dan ban dilihat terlebih dahulu. Bodi mobil, apakah ada kerusakan atau tidak, dan ban tersebut tipis atau tebal. Bila mana tipis, dilihat pengajuannya sudah diajukan apa belum. Dan untuk rem juga di kondisi ban tersebut dicek juga Pak. Dan tersebut itu apakah ada pengajuan apa tidak. Soalnya kalau rem tersebut itu blong, itu sangat fatal di jalanan. Jadi seorang driver harus mengecek itu apa yang namanya metode pengecekan kendaraan. Dan untuk ban serep itu dicek juga Pak. Ban serep tersebut harus kondisi sebaik mungkin Pak, dan tidak boleh kempes karena takut untuk cadangan bila mana saat di jalan itu bocor. Itu jadi harus tindakan pertama harus mengganti ban dari ban serep tersebut. Dan ban yang bocor itu langsung ditempelkan dan diajukan untuk biaya penyembelan bisa diklaim juga Pak ya. Terus untuk air ya, dari kata A, huruf A, air. Periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran atau sambungan-sambungan. Jadi periksa air radiator. Nah, biasanya kalau memeriksa air radiator kan pasti membuka tutup radiator. Itu pastikan setelah menutup, setelah diisi dan ditutup, pastikan benar-benar tertutup rapat Pak. Nah itu biasanya driver itu asalkan tutup ya, tahunya tidak pas, terkena tekanan air yang saat panas sehingga tutup tersebut itu lepas. Nah itu bisa disuruh ganti ya driver, menjadi bukan driver. Dari kata huruf L, listrik. Periksa lampu-lampu, periksa air sambungan aki, dan periksa air aki. Tapi sebelum menghidupkan kendaraan, periksa terlebih dahulu sambungan kabel yang ada di aki Pak. Karena apa? Voltase aki itu 24. Kalau tidak sepan, longgar, itu akan mengakibatkan meleleh karena voltase tersebut bisa melelehkan timah yang ada di aki Pak ya. Terus lampu-lampu, nanti segera meminta ke dispatcher atau
ke bengkel dengan mengajukan KM akhir serta tanggal ya, dan plat nomor itu dicatat. Di situ diajukan dan minta untuk lampu, soalnya lampu ini sangat berfungsi di jalan. Lampu lighting, lampu depan, lampu belakang itu sangat berfungsi. Dari oli ya, periksa tetesan atau kebocoran yang ada di bawah kendaraan. Jadi sebelum berangkat juga diperiksa terlebih dahulu kendaraan tersebut bocor apa tidak dari olinya. Karena kalau bocor, nah, itu akan mengakibatkan terjadi kendala di jalan sehingga ujung-ujungnya storing. Nah, karena storing itu tidak cepat karena membutuhkan approval yang ada di sistem Clarify. Terus untuk penambahan di angka 5.000 km dan untuk pergantian oli itu di angka 10.000 km. Jadi konsultasikan ke tim bengkel. Dan dari huruf K, kelengkapan dan kertas. Kelengkapan dan kertas tersebut sebelumnya itu harus dimulai dari saat di rumah Pak. Kelengkapan mulai dari SIM kendaraan, periksa SIM kendaraan tersebut itu masa berlakunya masih ada Pak, sudah mati masa berlakunya. Terus untuk HP dan dompet dan KTP itu diperiksa terlebih dahulu sebelum kita berangkat. Takutnya karena tidak terbiasa memeriksa tersebut, dompetnya ketinggalan dan HP-nya ketinggalan. Karena aktivitas kita itu sangat membutuhkan dompet, KTP serta handphone ya. Nah, terus sudah sampai sini, periksa STNK sesuai apa tidak Pak, dan buku KIR masih aktif atau tidak sebelum berangkat. Lanjut ke pengecekan balok tadi ke mobil, pengecekan mulai dari ban itu dan balok tersebut. Terus periksa gembok ya, mulai dari dashboard tersebut A, B, C, D, E dan selanjutnya ya harus A, B, C, D, E. Dan untuk materai kan sudah dikasih tanda warna biru, itu biasakan tanyakan ya Pak. Tanyakan sebelum kita berangkat, berarti materai tersebut itu ada. Kalau tidak ada, segera konfirmasi ke dispatcher, ini ada apa tidak. Nanti kan akan ketahuan apakah kekeliruan pemberian tanda tersebut itu akan pasti kekeliruan. Soalnya kalau teriak sudah ada di toko itu tidak bisa dikonfirmasi ya. Terus untuk telur juga periksa sebelum berangkat apakah ada retakan atau tidak atau pecah. Karena kalau ada pecah di toko itu menjadi tanggung jawab driver. Lanjut di gambar kelima, defensive driving. Jadi harus hafal Pak. Waktu saya sidak di toko harus hafal. Jadi defensive driving itu perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah, dengan tujuan tidak menjadi penyebab kecelakaan, yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi arti dari defensive driving tersebut itu yaitu harus menggunakan metode safety saat berkendara. Apa metode safety-nya? Ya termasuk pengecekan balok tersebut itu juga metode safety, mulai dari lampu, rem, ban dan lain sebagainya ya Pak. Dengan tujuan supaya tidak terjadi kecelakaan. Lanjut di gambar yang ke-6, contoh potensi kecelakaan. Potensi kecelakaan ini ada tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya itu apa? Pengecekan rem tadi Pak. Pengecekan rem tadi supaya rem tersebut itu dapat berfungsi sempurna di tanjakan maupun turunan. Nah, yang kedua ada gambar ibu-ibu lighting kanan dan ibu-ibu lighting kiri, ternyata dia bermanuver berbalik arah dengan lighting tersebut ya. Nah, itu metode safety-nya apa? Ya selalu awasi kondisi sekitar, jaga jarak aman dari yang ada di depan. Nah, kita boleh melakukan klakson, namun jangan sampai terjadi suatu bentuk-bentukan ya. Jadi kayak kemarin ada di daerah barat, daerah Bandung, yaitu menegur yang mau menumpang sehingga merugikan driver sendiri ya. Sehingga unit kita dilempar dan lain sebagainya karena bentuk-bentukan tersebut. Nah, terus ada yang gambar yang ketiga, pertigaan, ada persimpangan 3, namun Pak Iwan atau Pak Santoso ada di bukan jalur utama. Jadi metode safety-nya dahulukan jalur utama dulu, baru kita
mengikuti dari belakang pengendara yang jalur utama. Soalnya kalau kita mendahulukan bukan dari jalur utama, itu takutnya jalur utama itu tidak bisa melakukan pengereman secara mendadak, ya Pak. Kayak seperti kejadian di awal bulan kemarin di Rotamtu, kayak bener mobil lighting tapi langsung belok. Karena jalur utama tersebut, yang namanya jalur utama itu jalur yang tidak memotong arah lain, ya. Itu yang namanya jalur utama. Jadi kita harus berbelok sebelum berbelok menggunakan lighting, langsung berbelok setelah jalur utama lewat, ya. Jadi biar kita selalu terhindar dari apa yang namanya kecelakaan. Terus lanjut yang dari gambar yang keempat, ada truk bermuatan lebih. Nah, ini metode safety-nya apa? Selalu jaga jarak aman agar terhindar dari truk yang menjatuh barang yang dibawa truk tersebut itu jatuh. Kan kita bisa melakukan manuver, ya. Lanjut yang di gambar yang kelima, ada bapak-bapak mendahului langsung dia berbelok. Metode safety-nya itu apa? Selalu awasi kondisi sekitar dan jaga jarak aman, ya. Jadi selalu fokus kita harus berkendara, ya. Nah, lanjut dari gambar yang ketujuh, 5 langkah defensif driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, hindari distraksi dan paham marka. Jadi ini setiap hari akan saya ingatkan terus menerus kepada semua driver yang ada di grup tiap pagi, Pak. Itu tujuannya demi keselamatan driver. Karena apa, Pak? Kalau terjadi suatu insiden itu mental itu terkadang ngedong, Pak, ya. Kok bisa pasti akan ada penyesalan. Jadi agar terhindar dari itu, saya berupaya akan mengingatkan terus menerus, Pak. Sewaktu-waktu akan saya ingatkan, ya. Yang namanya distraksi, ya. Distraksi itu tidak boleh menggunakan handphone saat berkendara. Dan kita menoleh sebelah kiri maupun sebelah kanan terlalu lama tanpa melihat yang ada di depan, itu juga namanya distraksi, Pak. Kurang fokus itu juga namanya distraksi. Jadi pikiran-pikiran yang berat itu juga termasuk distraksi. Nah, jadi kita harus benar-benar fokus saat di jalan. Lanjut di gambar yang ke-8, pahami dinamika kendaraan, mulai dari panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan. Jadi mulai dari panjang kendaraan tuh harus paham. Soalnya kalau tidak paham, takutnya kita menyundul yang ada di belakang, ya. Terus lebar kendaraan juga itu sering driver itu tidak paham sehingga menggores apa yang ada di kanan kiri mobilnya. Terus dari tinggi kendaraan harus paham juga, Pak. Terutama yang sebagai seorang driver ini sering saya lihat itu tinggi kendaraan tersebut itu menyenggol dari toko customer, ya, ada di toko. Terus kalau kita bermanuver sebelah kiri, tahu-tahunya dia nyangkut di pohon. Jadi harus paham apa itu namanya tinggi kendaraan. Dan bobot max muatan kendaraan, Pak Iwan, ya, Pak Santo, bobot max ini sebelum berangkat pastikan dilihat, oh bobotnya ini berat, membawa muatan berat. Sebelum berangkat seperti itu. Terus kondisi mobil kita itu seperti apa? Nah, kalau memang kondisinya pintunya itu gampang membuka, diikat, Pak, ya. Takutnya barang tersebut itu jatuh sehingga menjadi beban driver, ya. Jadi minta tolong selalu dicek kondisi pengecekan balik tadi, Pak, ya. Nah, kita kalau tahu muatan tersebut berat, jadi kondisikan muatan tersebut saat bermanuver, jangan langsung banting kanan banting kiri, Pak, ya. Takutnya mobil tersebut itu roboh, ya. Iya.